Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDIA 71 Pangkal Pinang, Bapak Muhammad Sehu SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru berserta staf dan karyawan SDIA 71 Pangkal Pinang yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit kisah tentang istiqomah. Dahulu kala ada seorang sahabat yang bernama Sa'labah bin Habib al-Ansori. Beliau ini adalah orang yang sangat miskin. Namun kemiskinannya tidak pernah menggoyahkan akan ibadahnya. Bahkan beliau selalu sholat berjamaah di masjid. Hanya saja beliau ini aneh. Setiap selesai sholat beliau tidak pernah ikut berwirid ataupun berdoa, tetapi langsung pulang. Setiap harinya seperti itu. Setiap selesai sholat langsung pulang. Selesai sholat langsung pulang. Selesai sholat langsung pulang. Seperti itu terus menerus. Dan pada akhirnya ditegur oleh Rasulullah. Sa'labah, kamu ini seperti orang munafik saja, tidak betah di masjid. Tidak pentingkah wirid dan doa menurutmu? Itu disampaikan oleh Rasulullah. Akhirnya di sini Sa'labah menyampaikan bahwa dia itu orang yang miskin, kain saja bergantian dengan istrinya. Jadi ketika dia ikut wirid dan juga berdoa, maka istrinya akan ketinggalan waktu sholat. Makanya beliau setiap selesai sholat langsung pulang karena akan dipakai oleh istrinya untuk sholat juga di rumah. Nah, di sini Rasulullah menanggapi, oh iya seperti itu. Dan pada saat ini juga Sa'labah meminta doa kepada Rasulullah agar beliau dikasih kaya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Rasulullah menyampaikan syukuri apa yang ada untuk saat ini. Nah, keesokan harinya bertemu lagi kepada Rasulullah. Nah, di sini Sa'labah meminta doa lagi kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, coba pikirkan lagi. Ya Rasulullah, saya ingin menjadi kaya. Ketika saya kaya, saya tidak akan pelit, saya akan berbagi kepada sesama. Saya akan lebih taat lagi kepada Allah. Itu yang disampaikan oleh Sa'labah. Akhirnya Rasulullah menyampaikan lagi, coba kamu pulang dan pikirkan lagi. Keesokan harinya bertemu Rasulullah lagi dan menyampaikan, ya Rasulullah, ya saya siap menjadi kaya dan saya akan lebih menjadi taat lagi kepada Allah. Dan pada saat itu juga Rasulullah berdoa kepada Allah agar Sa'labah dimudahkan rezekinya. Dan pada saat itu juga Rasulullah memberikan satu buah kambing betina yang sedang hamil kepada Sa'labah. Dilawatlah oleh Sa'labah. Dan akhirnya melahirkan 2 kambing. Dan akhirnya beranak pinak, akhirnya menjadi sangat banyak sekali kambingnya. Dan ketika kambing-kambing ini sudah banyak, Sa'labah sudah menjadi kaya. Dia sangat jarang muncul di masjid. Yang dulu masih miskin, datang ke masjid tepat waktu, bahkan sebelum azan sudah di masjid. Pas ketika sudah memiliki peternakan ini, dia datang ke masjid ketika iqomah baru sampai di masjid. Dan lama-kelamaan sangat jarang terlihat di masjid. Bahkan sholat Jumat pun sangat jarang datang ke masjid. Akhirnya para sahabat sangat menanyakan akan hal ini. Dan ternyata Sa'labah sedang mengembala kambing-kambingnya keluar kota. Nah, teman-teman, dari kisah Sa'labah ini dapat kita ambil bahwasannya ketika dia diberi cobaan kemiskinan, dia sangat taat beribadah, ingat kepada Allah. Dan ketika beliau sudah diberi kekayaan,
beliau tidak taat lagi kepada Allah, melupakan akan ibadahnya, merupakan hak-hak dan kewajibannya. Bagaimana dengan janji di awalnya ketika dia meminta kaya kepada Rasulullah? Seperti itu teman-teman. Jadi setiap orang itu pasti memiliki cobaannya. Seperti yang ada firman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Di mana di situ Allah akan memberi cobaan ketakutan, kelaparan. Nah, kita itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dari ketakutan, di mana Sa'labah tadi yang miskin, semua akan diberi cobaan masing-masing. Di mana kita ketakutan ketika dalam kerja, kita takut akan rizki, kita takut akan dipindah, kita akan takut banyak hal, banyak kegelisahan yang tidak kita ketahui. Nah, teman-teman, janganlah kita khawatir karena hidup ini sudah ada yang menentukan. Jangan khawatir akan masa depan. Di situ pun ketika banyak cobaan kita terima, memang itulah cobaannya yang sudah diberikan kepada kita. Dan wabasyiris sabirin, dan ada kabar bahagia bagi orang-orang yang selalu bersabar. Jadi tetap bersabar teman-teman. Nah, ada sedikit kisah dari Nabi Ayub alaihissalam, di mana beliau adalah orang yang sangat kaya, Rasul yang sangat kaya. Di sini punya peternakan, punya perkebunan, punya segala halnya. Nah, di mana suatu saat di sini si iblis yang akan menggoyahkan iman dari Nabi Ayub mintalah kepada Allah, ya Allah, hambamu ini Ayub, dia beribadah kepadamu karena kaya. Allah menyampaikan, Ayub ini orang yang ikhlas, tapi dia beribadah rajin itu karena kaya. Akhirnya Nabi Ayub peternakannya hilang, semua peternakannya, hewan-hewannya mati, perkebunannya pun rusak. Dia menjadi orang yang sangat miskin, di mana yang mulanya orang yang sangat kaya menjadi orang yang sangat miskin. Namun apa yang terjadi kepada Nabi Ayub? Bahkan Nabi Ayub semakin taat kepada Allah, semakin berdoa, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ iblis pun merayu, wahai Ayub, peternakanmu sudah habis, semua hewan-hewanmu mati, perkebunanmu rusak. Apa yang dijawab oleh Nabi Ayub? Alhamdulillah Hirobbil Alamin. Kekayaan yang diberikan oleh Allah sekarang diambil lagi kepada Allah. Seperti itu teman-teman. Di mana kita sudah melihat dari dua kisah ini, dari Sa'labah dan juga Nabi Ayub alaihissalam, bahwasanya istiqomah itu sangat penting. Di mana Imam Nawawi yang menyampaikan dalam kitab Al-Majmu', istiqomah itu adalah keputusan ilmu. Kalau keputusan hawa nafsu, maka tidak akan istiqomah. Keputusan ilmu, di mana ketika kita memahami sebuah kebaikan, kita akan terus-menerus melakukannya karena kita mengetahui setiap yang terjadi itu pasti ada baiknya. Para ulama juga menyampaikan istiqomah itu kebaikan ke kebaikan, dan ke kebaikan terus-menerus. Seperti itu teman-teman. Nah, ketika kita bagaimana caranya agar selalu istiqomah, bagaimana caranya? Tentunya yang pertama kita harus ikhlas, dimana ketika kita tidak berniat ikhlas karena Allah, tidak meyakini bahwa apa yang diciptakan, apa yang kita jalani ini sudah ridhonya Allah, sudah fadlnya Allah. Jadi ketika kita memahami akan hal itu, kita akan selalu istiqomah. Coba kalian perhatikan ketika kita melakukan sesuatu, apakah aku ini sudah menjalankan ini secara ikhlas atau aku rajin karena sesuatu. Kita lihat ketika dari perbuatan kita, ketika kita benar-benar lagi sendiri, coba kita perhatikan apakah hal-hal yang baik tetap kita jalankan, atau kita melakukan hal-hal baik ketika ada orang. Nah, kita patut mempertanyakan diri kita sendiri. Kita sudah
ikhlas apa belum. Dan ketika kita sudah menjalankan dengan ikhlas, memahami apa yang sudah terjadi dengan kita saat ini adalah ridho Allah, fadl dari Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah seperti ini. Yang penting kita tidak melanggar aturan-aturan dari Allah. Insya Allah itu kita akan terus-menerus berjalan di jalannya. Dan keburukan apapun yang dijalankan, kita selalu kembali lagi kepada Allah. Kita meminta maaf, hanya kepada beliau kita meminta maaf. Selain dari kita selalu merasa ikhlas dengan apa yang kita lakukan, kita laksanakan, kita selalu berkumpul dengan orang-orang, dengan kawan-kawan yang selalu berbuat baik, yang rajin bersedekah, yang rajin mengaji, yang selalu berbuat baik. Lebih baik kita mendekat kepada orang-orang yang lebih baik. Dan yang terakhir tentunya selalu berdoa kepada Allah, minta dilindungi dari sifat-sifat yang kurang baik. Karena untuk menguatkan konsistenan kita tetap harus yakin dan tetap harus berdoa, karena Allah yang selalu menjaga diri kita. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyimak penyampaian pada saat ini. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.